Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar membuat iklan di Facebook page ya. Setelah kemarin kita setting akun bisnis, pixel, setting payment di akun bisnis manager dan lain-lain. Kita hari ini akan mulai belajar cara beriklan di Facebook secara langsung. Secara keseluruhan, ada tiga hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, di sini ada kampanye, ada set iklan, ada iklan. Nah, di sini udah saya jabarkan juga ya. Di kampanye, ini kita bisa memilih jenis kampanye, tujuan kampanye, dan kita juga bisa membuat pengaturan budget ya. Misalkan mau jenis kampanyenya misalkan custom budget optimization atau bukan gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini ada ad set atau set iklan. Nah, di sini, di tab ini, di set iklan ini, kita bisa memilih penargetan dan penempatan iklan. Contoh misalkan kita mau ngiklaninnya ke orang yang ada di Bogor aja misalkan, terus hanya di Instagram misalkan iklannya. Nah, terus yang ketiga di sini ada set iklan atau ads kreatif. Nah, di sini isinya adalah iklannya itu sendiri. Oke, jadi ada tiga ya, kampanye, ad set, sama ads kreatif. Di sini ya, kampanye, ad set, dan ads kreatif atau iklannya itu sendiri. Untuk membuat iklan, ya kita tinggal klik buat, bisa dari sini atau dari sini. Kalau pertama ya, dari sini aja misalkan. Nah, di sini ketika kita membuat kampanye, ya kita eh, bisa memilih tujuan kampanyenya atau tujuan iklan kita tuh apa gitu. Contoh misalkan saya mau berjualan madu, maka saya pilihnya konversi. Ya. Kalau saya ingin agar ada banyak orang yang melihat iklan madu saya, maka bisa saya pilih jangkauan atau kesadaran merek. Ya, dua ini. Kalau saya ingin banyak orang yang berkomentar di iklan madu saya, maka saya pilih interaksi. Ya. Kalau saya ingin ada banyak orang yang mengunjungi website madu saya, maka saya pilih lalu lintas kunjungan. Nah, ini dan yang lain-lain ya, ada banyak di sini. Karena saya mau berjualan, ya, jadi di landing page ini saya sudah uh, masukkan nomor WhatsApp dan lain-lain. Ya, saya jual madu bajaka Borneo. Nah, misalkan di sini saya ingin langsung berjualan, ya. Saya ingin langsung berjualan, maka saya pilihnya konversi. Nah, setelah dipilih, nah di sini ada pengaturan lagi, tapi ini opsional karena nanti pun bisa kita setting ya. Misalkan saya settingnya nanti saja. Di sini tinggal kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa namai ya. Kampanye konversi baru, misalkan saya namain kampanye madu, misalkan ya. Terus di sini tidak ada yang perlu saya atur. Tujuannya tadi konversi. Nah, kalau kita mau melakukan uji ya, atau misalkan saya mau ngetes iklan saya ini, yang satu saya ngiklaninnya ke Pulau Jawa saja, misalkan yang satu ke seluruh Indonesia, maka saya bisa klik ini untuk mulai AB split test. Ya, kalau misalkan ini langsung ya langsung saja. Nah, di sini ada pengoptimalan anggaran kampanye. Maksudnya apa? Dalam satu campaign, ini tadi set iklannya, ini bisa lebih dari satu. Contoh, di sini kampanye, ada set iklan, ada ads kreatif tadi kan ya. Nah, dalam satu kampanye ini, set iklannya atau tujuan penargetan dan penempatan iklan itu bisa lebih dari satu. Ya, jadi gampangnya ini saya ini dulu ya.
Ini satu campaign, ini bisa lebih dari satu ad set. Misalkan kita pilih 3 ad set. Ini ad set. Ini juga ad set. Sorry. Ini juga ad set. Nah, dengan kita mengaktifkan ini, pengoptimalan anggaran kampanye, ketika kita aktifkan, misalkan satu harinya 200.000 ya. Di sini kampanyenya anggarannya 200.000. Nah, ketika kita mengaktifkan CBO atau Custom Budget Optimization atau pengoptimalan anggaran kampanye, maka uang 200.000 ini akan langsung dipilih oleh Facebook secara otomatis. Contoh, ini adsetnya Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Kalimantan. Ternyata iklan yang bagus itu yang di Pulau Jawa, iklan di Pulau Jawa. Maka uang 200.000 ini si Facebook akan menghabiskan ke Pulau Jawa aja. Ya, yang Sumatera sama yang Kalimantan ini ada juga iklannya hidup, tapi tidak begitu maksimal. Jadi dengan mengaktifkan custom budget optimization, nanti set iklan yang aktif atau menghabiskan dana lebih besar itu adalah set iklan yang menurut Facebook performa iklannya jauh lebih bagus. Ya, biasanya ini diaktifkan ya. Tapi kalau misalkan iklannya hanya untuk satu adset saja, ini nggak usah diaktifkan ya. Misalkan nanti satu campaign, ini adsetnya cuma satu gitu ya, maka yang ini nggak usah diaktifkan. Ini diaktifkan kalau kita bermain lebih dari satu adset ya. Oke, kalau ini udah diaktifkan seperti ini, tinggal kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa namain juga, misalkan set iklan madu. Contoh ya. Nah, terus di sini ada konversinya. Saya pilih situs web. Nah, pixel kemarin yang dibuat ya. Saya pilih yang ini, misalkan pixel madu. Ini tambahkan ke keranjang. Nah, terus di sini ada pengaturan jadwal iklan. Contoh misalkan saya mau mulainya sekarang saja ya, berarti nggak usah ada ketik. Tapi kalau misalkan saya mau schedule mulainya besok ya, berarti tinggal diatur aja tanggalnya di sini, berarti mulai hari Rabu. Ini jamnya juga. Terus misalkan iklan ini berupa iklan promosi dan terbatas, misalkan terbatas waktu, saya tinggal aktifkan. Sampai kapan promonya berakhir, jam berapa waktu promonya berakhir, misalkan itu bisa kita aktifkan. Tapi karena saya ini langsung semua gitu ya, semua waktu ya nggak usah diatur. Nah, di sini kita bisa mengatur pemirsanya. Contoh misalkan di sini ada lokasi, di sini Indonesia. Saya ingin iklannya ke Pulau Jawa saja atau misalnya ke Jakarta saja. Maka di sini saya pilih termasuk di sini ya. Terus di sini saya pilih Jakarta. Nah, dengan melakukan ini, maka saya hanya akan beriklan di orang-orang yang tinggal di Jakarta saja atau pernah ke Jakarta. Atau di profil mereka menunjukkan mereka orang Jakarta. Sini ya. Kalau misalkan di sininya Indonesia, ya maka seluruh Indonesia ini ya, sampai pulau-pulau terkecilnya pun. Tapi saya mungkin tidak mau beriklan ke orang Papua. Contoh karena ongkirnya mahal misalkan. Maka di sini saya tinggal kecualikan. Jadi merah gini ya. Saya tinggal tulis di sini Papua. Nah, maka nanti iklan saya akan
lihat oleh seluruh orang Indonesia kecuali orang Papua gitu. Oke, next di sini ada usia. Nah, di usia atau di umur ini kita sesuaikan dengan target market kita. Karena saya jualan herbal, maka 18 plus pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan saya berjualannya herbalnya spesifik gitu ya, untuk apa sih namanya, ibu hamil misalkan. Nah, maka di sini di usia ini kita kira-kira orang yang sudah hamil biasanya usianya berapa? Usia-usia kehamilan, misalkan 20 ke atas gitu ya. Atau misalkan kalau di kampung-kampung sih usia 18 19 sudah pada nikah sih sebenarnya. Tapi ya kita cari keumuman saja. Ini kan nggak mungkin sampai 65 kan? Mungkin sampai usia 40 masih ada yang hamil. Sininya mungkin 20 kalau tentang kehamilan. Maka usia ini disesuaikan dengan produk apa yang sedang kita jual ya. Jadi nggak dilosin begitu saja ya, misalkan 13 plus dan lain-lain gitu ya. Ini saya ambil contoh karena saya jualan madu dan harganya lumayan mahal, maka saya berasumsi yang membeli itu harus orang-orang yang sudah mulai bekerja dan mulai aware terhadap kesehatan. Baik itu kesehatan dirinya pribadi ataupun kesehatan keluarganya. Maka saya pilih misalkan 25 tahun ke atas. Ya, ini saya pilih langsung aja semua. Jenis kelamin, nah ini juga disesuaikan. Kita jualannya produknya apa? Apakah produk untuk laki-laki atau untuk perempuan? Ya, kalau misalkan ini karena madu, herbal, umum, saya pilih semua. Nah, terus di sini ada penargetan terperinci atau penargetan yang kita tuh mau iklan kita tuh dilihat oleh siapa gitu. Contoh, karena saya berjualan madu dan madu ini fungsinya untuk stroke gitu ya, terus asam urat dan lain-lain, maka di sini saya bisa tulis stroke ya. Nah, ini. Terus saya jualan madu ini juga untuk selain stroke ya. Saya jualannya dia untuk pengobatan kanker. Maka saya tulis kanker. Misalkan kanker, terus tadi ada kanker payudara. Nah, kalau kita kehabisan ide, di sini ada saran. Tinggal kita klik saran, maka di sini langsung muncul banyak. Kita pilih aja ya, misalkan asam urat, mau kita masukin dan lain-lain. Ini harus banyak atau enggak, terserah ya. Mau berapa aja. Beberapa kampanye saya malah ada yang tanpa ini. Ada yang tanpa interest gitu ya. Jadi ini terserah. Terus di sini ada kecualikan. Nah, kalau kecualikan, kita tidak ingin orang-orang yang punya interest tertentu itu melihat iklan kita. Contoh, ini saya mengecualikan orang yang mengakses Facebook dengan jaringan 2G, ya, masih jadul, lemot gitu ya. Nah, selain dikecualikan, misalkan saya mengecualikan juga orang yang pakai tablet. Nah, akses Facebooknya pakai tablet, saya kecualikan juga. Nah, terus selain dikecualikan, kita juga bisa mempersempit. Nah, kita persempit, contoh misalkan orangnya punya masalah ini, punya masalah asam urat, kanker, kanker payudara, stroke misalkan. Dan dia juga suka belanja online. Contoh ini ya. Nah, misalkan ini. Jadi iklan saya ke orang-orang yang minatnya ini dan dia harus cocok dengan ini, tapi dia tidak menggunakan tablet dan koneksinya bukan 2G ya. Gitu. Dan dia seluruh orangnya tinggalnya di seluruh Indonesia kecuali di Papua. Oke, ini perluasan menargetan terperinci. Ini ada keterangannya. Jangkau orang di luar pilihan menargetan terperinci Anda saat memungkinkan. Ini di checklist saja. Jadi nanti Facebook milih sendiri maksudnya gitu ya.
Nah, untuk penempatan di sini saya pakai penempatan yang manual ya. Kenapa? Karena di sini add to chart-nya saya menggunakan WhatsApp. Saya menggunakan WhatsApp, maka penempatannya manual. Kenapa? Karena kalau penempatan otomatis ini perangkatnya juga semua ya. Padahal orang yang menggunakan WhatsApp pasti menggunakan HP. Maka di sini desktopnya saya uncheck, saya ngiklan hanya di mobile saja. Nah, terus di sini bisa semua platform. Tapi biasanya saya audience network saya hilangkan. Jadi kita ngiklan di Facebook, Instagram, sama Messenger. Nah, yang in-stream ini saya biasanya hilangkan juga. Saya nggak suka. Ya. Terus udah pengaturannya hanya itu saja. Jadi yang terpenting pas ngiklan kita harus mengetahui data di sini nih. Wilayah, usia, jenis kelamin, penargetan. Kita harus pandai-pandai ngulik-ngulik di sini. Kita ngelakuin beberapa split test gitu ya. Next, tinggal kita klik selanjutnya. Oh sorry, rodnya bukan yang itu, saya semat harus. Ya. Nah, di sini kita tinggal pilih fans page-nya. Misalkan saya pilih yang ini, Madu Bajaka. Di sini saya kasih nama dulu ya, iklan madu. Lupa tadi. Madu Bajaka. Terus di sini kita tinggal klik buat iklan. Ya, ini kita bikin iklannya. Nah, terus di sini kita pastekan URL-nya. Oke. Nah, terus di media ini kita tambahkan video ya, kita upload videonya. Oke. Di sini ada pilihannya ada dua. Kita bisa menambahkan gambar atau bisa kita menambahkan video. Saya misalkan mau beriklannya pakai video, tinggal saya klik. Oke, di sini tinggal saya klik unggah. Nah, terus di sini saya pilih videonya. Misalkan ini saya pilih video testimoni. Oke, tinggal klik open. Nah. Oke, kita tunggu sampai videonya dia terunggah. Nah, sambil nunggu kita bisa membuat ini judul, deskripsi, dan teks utama. Untuk judul ini munculnya di sini. Teks utama munculnya di atas, di bawah tulisan yang bersponsor. Deskripsi muncul di bawah judul nantinya ya. Judul misalkan saya tulis di sini Madu Bajaka. Iya, remote ya. Saya tulisannya gede-gede aja mungkin ya. Iya, karena proses ngedit ngupload jadi lemot ya. Oke. Terus nanti muncul di sini. Nah, terus yang di atasnya ini bisa kita tambahkan juga. Nah, biasanya saya pakai tulisan bold. Nah, untuk membuat tulisan bold itu biasanya pakai Yai Text. Terus bisa juga kita membuat
pakai simbol-simbol gitu ya, biar menarik kan. Ini tulisan boldnya saya copy, stop dulu misalkan ya. Ini kata-kata di iklannya. Nah, ini ada emoticonnya. Kita pilih. Contoh ya. Nah, ini iklannya sudah seperti ini. Nah, terus di bawah di sini ada tombol selengkapnya. Nah, ini kita bisa klik juga, misalkan jadi beli sekarang, daftar, lihat menu, ya, berlangganan dan lain-lain, atau anggia promo misalkan gitu ya. Saya misalkan klik selengkapnya saja. Nah, terus kita juga bisa menampilkan ekstensi telepon ya. Contoh misalkan ini kode negaranya, saya pilih Indonesia. Nah, terus nomor teleponnya saya masukin nomor telepon CS ya. Ini 0857. Oke. Nah, ini sudah juga. Nah, setelah selesai, tinggal saya terbitkan. Oke, ini tinggal di close. Nah, maka sudah jadi kampanyenya tadi mau dibajakan. Ini jadi sedang ditinjau. Tadi iklannya itu 200.000 per hari. Terus di sini ada set iklannya, di sini ada iklannya. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.